Ferrari. Tepuk tangan dulu ya. Yo, hey guys, Mike. So let's go. Alright. Yes guys, finally. Gue udah pindah tempat, pindah lokasi ya, bisa lihat. Dan ya buat yang nungguin Mbak Siti, nungguin my team, sabar dulu karena gue masih atur-atur tempatnya. Ini rignya udah ready sih basically. Jadi soon ya Mbak Siti dan my teamnya, tenang aja dalam minggu ini harusnya. Jadi ya tungguin teman-teman ya. Dan juga hari ini terakhir PO, jangan sampai kalian kelewatan teman-teman. Pre-order merch gue, link ada di deskripsi. Ya, hari ini kita akan bahas Ferrari. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dulu videonya, tinggalin komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Dan of course, buat kalian yang subscribe, klik the subscribe button. Bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini, semoga bisa. Dan ya, langsung aja. Hari ini kita mau bahas livery launchingnya Ferrari semalam ya. Itu gokil banget, dan nanti juga akan ada bahasannya di Turning Point teman-teman. Jadi pastikan kalian nonton di channelnya Over-Under jam 2 siang harusnya. Jadi ya, gue jujur amazed, kaget ya dengan livery reveal kemarin Ferrari, yang mana kemarin itu gue nggak nonton di sini di rumah, yang mana biasanya gue live streamingin bareng gitu ya, nimbrung bareng. Tapi karena gue lagi pergi, lagi cari peralatan rumah nih. Buat kalian yang belum tahu, gue kan habis pindah rumah. Jadi gue masih cari apa-apa aja yang kurang gitu di rumah gue teman-teman ya. Jadi kemarin gue pergi dan gue nontonnya di handphone. Jadi kirain bakalan presentasi biasa teman-teman ya. Kayak yang sudah-sudah gitulah. Kayak kemarin Aston Martin dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata ada hot lap-nya guys, shakedown lah ya, GG di Maranello guys, itu brilian ya, itu gila, gak kepikiran ya sama tim-tim lain, yang mana Aston Martin presentasi di depan, literally di depan Silverstone, kenapa gak lu shakedown di Silverstone juga gitu kan, tidak terpikirkan teman-teman ya, sama tim lain. Nah ini hari ini belum ada Mercedes, yang mana Mercedes masih nanti sore, dan Alpine juga belum. Jadi kita lihat, akankah Ferrari satu-satunya tim yang berani shakedown langsung live teman-teman ya. Tidak hanya menunjukkan mobil diem doang gitu, livery reveal doang. Jadi kita lihat masih ada Mercedes sama Alpine ya. Jadi padahal mobilnya juga udah bisa jalan sebetulnya, cuma nggak tahu kenapa mereka nggak kepikiran gitu. Padahal Silverstone ya yang sering dipakai untuk syutingnya Alpine, yang mana udah bocor gitu kan. Lalu Mercedes yang masih belum ada bocoran sama sekali teman-teman ya. Jadi hari ini nanti jam 4 sore kalau nggak salah. Jadi lihat aja di YouTube-nya F1. Dan nanti sorean juga gue akan mungkin kalau sempet gue akan coba live streamingin lah ya Mercedes ya. Oke, balik ke topik kita yaitu Ferrari. Selain kemarin presentasi yang bagus banget dari Ferrari, tidak hanya livery reveal tapi ada shakedown juga. Jadi kita akan bahas liverynya nih, yang mana menurut gua the best. Ya, gua mungkin bias teman-teman ya, karena gua fans Ferrari, jadi makanya gue bilang ini the best livery gitu ya. Tapi ya, kita lihat aja teman-teman ya. Oke, ini dia liverynya Ferrari di tahun ini. Nggak ada bedanya memang sebetulnya dengan tahun lalu. Cuma kalau kalian perhatikan beda teman-teman ya. Bedanya di mana bang? Di merahnya teman-teman ya. Tahun lalu tuh merahnya nggak seperti ini. Merahnya kali ini di tahun ini lebih terang. Jadi tahun kemarin tahun 2022 itu merahnya dia lebih gelap teman-teman. Nah tahun lalu dia itu merahnya seperti ini. Beda ya teman-teman ya. Dengan merah yang tahun ini. Dan sebelum gue ganti lagi gambarnya kembali ke merah yang tahun ini, livery yang tahun ini, kalian perhatikan aja nomor belakangnya ini yang gue pernah protes dulu. Kenapa enggak nomor belakangnya ini putih aja? Karena kalau hitam gak kelihatan. Tahun ini mereka akhirnya ganti belakangnya itu jadi warna putih teman-teman. Jadi nomornya ya, nomor di belakangnya ini. Jadi bagus banget, apalagi menurut gue brilian banget karena belakangnya ini dikasih warna hitam teman-teman ya. Ya selain untuk meringankan sedikit mobilnya karena cat kan berat teman-teman ya.
Jadi lebih ringan lagi, jadi ini karbon aja. Di bagian sini juga ada karbon juga, nanti abis ini gue ganti ke mobil yang baru. Dan ya basically gak berubah banyak. Of course namanya juga Ferrari. Tapi somehow berbeda dengan Red Bull teman-teman ya. Red Bull tuh sama tapi kita udah kayak oh ya udah memang sama banget nih. Tapi kalau Ferrari itu masih ada bedanya dikit-dikit gitu yang bisa kita nikmati dan ya menurut gue ya sebagai fans Ferrari coba mungkin buat kalian gimana yang bukan fans Ferrari karena ini kan gue berbicara sebagai fans Ferrari takutnya gue tidak objektif gitu. Jadi kalau menurut gue sih tahun ini tetap berbeda dengan tahun yang kemarin ini lihat ya. Tahun yang kemarin kayak gini. Jadi masih ada bedanya dikit gitu. Kita ganti sekarang ke tahun yang tahun ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya kalian bisa lihat tahun ini merahnya lebih cerah lagi, lebih terang sedikit ketimbang tahun yang sebelumnya. Seperti yang gue bilang tadi tahun sebelumnya tuh warnanya merahnya tuh lebih gelap dikit. Dan kalian bisa lihat di sini tuh ada item-itemnya dan item-itemnya tuh didesain dengan cukup bagus gitu ya. Penempatannya nggak ngawur. Terus di sini siripnya gue bilang sirip ya. Ini item juga yang mana nggak dicat sama mereka, cuma karbon aja. Dan akhirnya angka belakangnya ini warna putih teman-teman. Jadi tahun lalu gue protes kalau kalian ingat karena warna belakangnya ini nomornya warna hitam. Jadi sekarang udah warna putih yang mana gue suka banget, bagus. Dan ya sisanya gak banyak berubah teman-teman. Merahnya masih merah tapi beda dan di bawah masih hitam teman-teman ya. Dan memang pasti akan sering ketuker nanti sama Alfa Romeo. Yang mana Alfa Romeo juga mirip-mirip merah hitam gitu ya. Tapi tetap merahnya Ferrari ini membikin ban soft, medium dan hard itu cocok dipakai sama dia teman-teman ya. Maksudnya gimana bang? Jadi merah sama kuning nih. Ferrari kan juga kuning, ada kuningnya tuh. Cocok teman-teman kan bisa lihat pakai ban medium nih cocok. Terus kalian bayangin pakai ban soft yang mana warna garisnya tuh warna merah. Pastinya cocok karena sama-sama merah. Terus pakai ban hard warna putih. Jelas cocok gitu kan. Ini ada putih-putihnya juga. Jadi mobil satu-satunya di grid kalau menurut gue yang cocok dengan ini secara desain ya teman-teman. Secara warna juga ya. Itu cocok menggunakan ban soft medium hardnya teman-teman. Yang tim-tim lain tuh gak ada yang cocok. Mungkin kuningnya yang gak cocok. Kalau medium, kalau soft merah mungkin masih cocok lah ya. Di Haas, di Alfa Romeo mungkin masih cocok. Hard putih semuanya cocok kalau putih gitu ya. Kecuali Red Bull. Red Bull tuh kalau dikasih putih aneh. Cuma Ferrari yang cocok teman-teman ya. Jadi ya itu hal yang gak penting memang sih. Tapi gue cuma bicara di sini secara desain, secara tampilan gitu ya teman-teman ya. Yang mana memang gak penting banget. Karena yang penting itu kan siapa yang terkencang nantinya gitu ya. Apakah mobil yang jelek gitu kan atau mobil yang bagus kayak gini, belum tentu juga gitu ya. Jadi hopefully ya gue berharap sih Ferrari bisa menang gitu ya, either driver championship atau world championship atau constructor championship gitu ya. Tapi ya itu namanya juga harapan seorang tifosi gitu teman-teman ya. Semoga bisa. Dan ya, kalian bisa lihat di sini gua tadi sempet pokoknya gitu ya, ngutak-ngatik dikit. Gimana? Ini kan kalian bisa lihat ya di belakang ini, bentar. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di belakang ini logo Ferrari-nya itu tahun lalu, by the way tahun lalu itu kalau kalian ingat front wing belakang itu kosong teman-teman ya, polos ya tahun 2022. Sekarang dikasih tulisan Ferrari yang mana nggak dari kapan-kapan lalu aja gitu kan, gue bingung juga. Akhirnya dikasih. Tapi teman-teman, gue kepikiran ini udah bagus. Tapi gimana kalau tulisan Ferrari belakang itu warna kuning teman-teman? Seperti ini jadinya. Nah kalian bisa lihat ya, logo Ferrari belakang atau tulisan Ferrari belakangnya ini warna kuning yang mana cantik banget teman-teman kalau misalnya seperti ini gitu ya. Sayangnya enggak ya, ini tadi gue edit sebentar di Photoshop. Cuma gue warnain kuning aja tulisan Ferrari belakangnya dan sangat-sangat cocok teman-teman. Kalian bisa lihat nilai sendiri sekarang. Ini kuningnya di sini tuh kalau menurut gue sih bagus banget. Karena apa? Karena Ferrari itu kan ada warna kuningnya. Ya kan logo Ferrari itu kan kuning, bagian perisainya itu kuning terus kudanya hitam gitu ya. Dan ya basically sebenarnya malah nggak ada warna merah kali ya di logonya Ferrari yang logo gramnya ya, logo kudanya ini ya nih. Jadi makanya merah ini sebagai warna dasarnya gitu supaya kuningnya di sini kelihatan ya logonya. Jadi makanya kalau menurut gua
Ini warna kuning atau warna merah. Tapi kalau warna merah mungkin terlalu banyak nanti merahnya. Sebenarnya warna merah juga bagus teman-teman di sini ya. Kalau Ferrarinya ini warna merah juga gitu ya. Tulisannya ya maksudnya ya. Tapi kalau warna kuning itu kayak apa ya? Kayak bumbu yang lebih pas lagi gitu menurut gua sih. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat gua atau enggak bang, putih aja udah bagus gitu ya. Tapi menurut gua putih juga udah bagus sebetulnya. Putih udah bagus jadi ya ini cuma kalau seandainya aja gitu. Pasti lebih mantap lagi gitu ya. Dan kalau kalian perhatikan di seragamnya nih teman-teman ya. Seragamnya itemnya ini kalau gua pribadi sebetulnya agak kurang suka. Tapi ya nggak apa-apa aja ya. Itemnya tuh di pundak. Kalau tahun lalu kan ini ini gue kebetulan pakai nih. Ini kan tahun lalu itemnya di sini. Sekarang Alfa Romeo yang kayak gini teman-teman ya. Bedanya Alfa Romeo ininya merah, yang ininya hitam gitu ya. Jadi kalau menurut gue yang tahun ini Ferrarinya lebih, kalau dibuat wear pack ini bagus sih. Tapi kalau misalnya di merchandise gitu nggak tahu ya. Menurut gue aneh aja gitu itemnya di sini. Tapi tetap bagus-bagus aja ya, warna merah sama hitam tuh nggak ada obat teman-teman ya. Dan yang gue suka lagi di bagian dengkulnya nih teman-teman ya, di bagian dengkulnya ini ada nomor drivernya coy. Ini khusus untuk wear packnya ya teman-teman ya. Ini yang brilian banget gitu desain. Jadi nggak tau lah Ferrari menurut gue walaupun tuh tiap tahun Ferrari tuh pasti warna merah gitu teman-teman. Tapi menurut gue bisa tetap bagus gitu dilihat ya. Kenapa ya guys ya? Coba menurut kalian setuju gak sih atau gara-gara gue fans Ferrari aja nih? Ini menurut gue kayak gitu. Coba menurut kalian yang mungkin bukan tifosi, apakah menurut gue ini bener gitu yang tadi gue bilang selalu bisa memberikan something yang bagus gitu warna merahnya gitu guys. Coba gue penasaran kalian yang bukan tifosi, apakah menurut kalian bener Ferrari tiap tahun selalu keren gitu ya? Mungkin yang Ferrari yang bapuk menurut gue yang kemarin di tahun 2021 yang ada Mission Winnow yang hijau itu doang, hijaunya doang yang jelek tapi sisanya bagus sih. Tapi iya kalau di 2021, 2022 dan 2023 paling jelek 2021 sih, yang merahnya itu ada gradasi merah gelap di belakang itu doang yang agak aneh. Tapi kali ini merah polos satu body, terus bawahnya hitam sama kayak tahun lalu, tapi merahnya di sini sedikit beda, masih cantik banget teman-teman ya. Dan gue masih menyayangkan kenapa nggak warna kuning ini belakangnya, tapi warna putih juga tidak masalah guys ya. Nih tetap ganteng-ganteng aja guys ya, tetap mantap, tetap gak tau sih gue kalau misalnya dipajang-pajang itu bagus gitu loh temen-temen ya. Merahnya tuh kayak laki banget gitu. Gue di sini ini basically video memuji-muji Ferrari terus tuh. Dan kali ini kemarin tuh sempat menjadi obrolan buat kalian yang memperhatikan, yaitu adalah bagian front wingnya teman-teman ya. Front wingnya itu ada ini, kalau kalian perhatikan nih ada kayak garis-garis sirip-siripnya ini ya. Itu kalau teman-teman ingat tahun lalu Mercedes juga sempat membawa ini di, kalau nggak salah di Kanada apa ya, terus sama FIA nggak boleh atau gimana, pokoknya Mercedesnya nggak jadi pakai gitu. Ternyata setelah dicek regulasi itu yang bener yang boleh seperti nggak, pokoknya desain yang Ferrari ini boleh menurut FIA teman-teman. Jadi gue nggak tahu apakah ada permainan katanya FIA itu kan Ferrari International Academy atau apapun itu. Jadi gue juga kurang paham masalah kalau politiknya di belakang gitu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas kalau Ferrari pun sekarang boleh, gue yakin sih tim-tim lain juga akan niru. Kalau memang ini berdampak gede banget ya. Jadi kita akan lihat mungkin 2-3 race ke depan tim-tim lain mungkin akan memasang hal yang sama kayak Ferrari seperti ini. Jadi let's see aja apakah akan begitu ya. Asli gue udah gak sabar F1 mulai, 2 mobil lagi yang belum reveal, abis itu bulan depan langsung kita akan start di Bahrain teman-teman ya. Wow, gue udah gak sabar banget, apalagi Ferrari kemarin shakedown ya, Charles Leclerc nyetir di Maranello, itu aduh gue kayak buruan mulai gitu ya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue gila men, ini seperti mobil yang kuat banget Ferrari tahun ini ya.
ya tahun-tahun kemarin juga gitu sih. Tapi semoga tahun ini beneran ya. Oke, so itulah guys video mungkin ngobrol-ngobrol yang nggak terlalu panjang juga. By the way gue belum bikin Alfa Tauri, Aston Martin sama apa lagi yang belum gue bikin. Pokoknya ada beberapa mobil yang gue miss karena gue lagi pindahan teman-teman ya, dan ini baru kelar semuanya. Ini pun belum kelar 100% rumahnya, masih ada beberapa yang ini mejanya aja masih gue majuin dikit karena nanti gue mau pasang poster-poster gitu. Posternya belum gue print. Jadi ini agak masih belum mundur nih. Pokoknya ini rumah gue masih bener-bener baru, jadi masih harus ada tweak-tweak dikit lah teman-teman. Jadi makanya gue masih belum leluasa banget untuk ngonten. Jadi sabar aja. Dan nanti sore kalau sempat gue akan live streaming ya untuk nimbrung bareng Mercedes, kita nonton bareng. Dan jangan lupa nonton Turning Point nanti jam 2 siang. Dan nanti sore setelah Mercedes gue akan balap Assetto Corsa di OOR teman-teman. Jadi pastikan kalian stay tune. Perdana nih balap di rig gue di rumah baru ini ya, perdana banget. Dan gue belum latihan of course karena gue pindahan jadi gak sempat latihan. Jadi ya besok kita agak San Mori aja. Nanti sore maksudnya kita agak San Mori lah ya. Brand Heads kebetulan tracknya. Oke teman-teman, silahkan komen di bawah menurut kalian gimana Ferrari. Kemarin kalian yang terutama kalian yang nonton juga silahkan komen aja menurut kalian gimana. Kaget gak kalian ketika Ferrari shakedown tiba-tiba di Maranello gitu kan. Kalau gue sih super kaget ya. Wow gitu, mind blown banget. Kenapa gak tim-tim lain gak ada kepikiran yang seperti ini ya. Ini best presentation sih. Dari semua tim yang udah presentasi so far ya. Ini masih belum Mercedes sama Alpine sih ya. Kita lihat Mercedes ya nanti. Oke, thank you so much. Jangan lupa guys, sekali lagi thank you so much dukungan kalian. Jangan lupa untuk like video ini dan komen juga di bawah. Share ke teman kalian. Dan jangan lupa untuk pre-order merchandise gua The Sim Racer dan link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, klik di subscribe button. Bantu gua ke 100.000 subscriber sebelum akhir tahun. Semoga bisa. Dan guys, follow Instagram gua dikit lagi ke 5.000 follower. Semoga bisa. Follow Instagram gua ya. Thank you so much for watching. And I'll see you in the next race or video. Bye-bye. Peace out guys. Stay safe and keep smiling.